Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Zone with IC dan masih bersama Bapak Adrian Panggabean dari Chief Economist Treasury and Capital CMB Niaga dan Bapak Eko B. Suprianto, Direktur Biro Riset Infobank. Ya, kita di segmen 3 ini tadi masih melanjutkan ya. Jadi memang ada pergeseran ya. Seberapa jauh sih sebenarnya pergeseran itu terjadi, Mas Adrian? Belum banyak sih. Menurut saya capital market itu kan kapitalisasinya kurang lebih 50% dari GDP. Betul. Kalau kita lihat dari total outstanding credit itu kurang lebih ya angkanya ya sama ya rasionya. Jadi dari sudut pandang ini peran bank maupun peran capital market more or less neck to neck lah ya. Tapi kalau kita lihat dalam katakan 9 bulan terakhir sejak awal 2017 sampai akhir 2017 kelihatannya non-bank financing itu bergerak naik ya. Naik kan? Ya. Jadi biasanya bank financing itu typically 200 sampai 300 triliun setiap tahun. Betul. Sekarang bank financing mungkin cuma 100, 150 dan sisanya yang 100 sampai 150 datangnya dari non-bank financing. Dari non-bank ya, itu datanya sudah menunjukkan seperti itu selama 1 tahun ya. Jadi memang kelihatannya selama 9 bulan terakhir appetite terhadap non-bank financing itu semakin tinggi ya. Semakin tinggi, semakin menarik. Nah, Mas Eko, dengan seperti ini, maka sekarang kalau kita lihat bank-bank itu membuat konglomerasi. Jadi mempunyai juga faktor-faktor non-bank ya. Sekarang ada 30 bank yang udah memiliki konglomerasi. Nah, ini kan sebenarnya kita bicara tentang ekosistem yang dibangun gitu. Nah, bukankah kalau kita lihat pengalaman dulu, justru dengan ada ekosistem ini dianggapnya untung, tapi justru nanti kalau kita lihat selama ini bisa jadi malah jadi bumerang. Gimana? Konsep konglomerasi sudah diperkenalkan 2 tahun belakangan ini. Mau nggak mau, memang kita harus melakukan konglomerasi karena bank sebagai induk sebagian besar mempunyai anak perusahaan multifinance, punya anak asuransi, punya anak dan sebagainya. Nah, di dalam konsep konglomerasi ini adalah sebagai antisipasi dari perbankan. Ada sekarang itu sudah hampir 30% keuntungan dari perbankan itu dari anak perusahaan. Ya, jadi anorganik sebenarnya ya. Jadi kalau kita tidak konglomerasi, rasa-rasanya ini bank ini juga nggak punya konglomerasi, nggak punya teman, nggak punya anak usaha, itu pasti amsyong. Kenapa amsyong? Karena market memang dikuasain kelompok itu ya. Tetapi resikonya juga besar. Nah itu ya tadi kan? maksud saya. Risiko di asuransi misalnya akan memicu juga di sektor yang lain. Betul. Nah, di sektor yang lain multifinance masih, dia akan risiko tempat lain. Saya tidak bicara bank per bank. Saya mendengar ada satu bank juga yang karena agak-agak bagaimana misalnya kan, itu karena memang sektor multifinance. Nah, ini juga akan merembet. Ini jadi juga tidak mudah. Makanya ada resiko terintegrasi kan. Resiko tapi terintegrasi. belum mudah untuk membuat resiko terintegrasi karena itu kan saling berkaitan satu dengan yang lain kan. Nah, jadi resikonya jauh lebih besar konglomerasi itu. Kalau dulu bank rusak ya sudah dimutilasi lah, betul, gitu kan. Betul. Yang kreditnya di mana. Sekarang rusak kan semua terkait. Nah, ini kebutuhan modal juga akan semakin besar. Risknya kan juga semakin besar. Untuk bank buku 4 misalnya, kebutuhan modalnya kan tidak hanya sekedar 14%. Itu akan jauh lebih besar kan gitu. Nah, kalau dari riset Infobank kita lihat kan ada buku 1 sampai 4 nih. Nah, kita lihat kemarin buku 1, buku 2 itu minus dari sisi pertumbuhan kredit kan. Nah, artinya nih daya tahannya juga berbahaya dong, bisa menjadi pemicu krisis dong. Riset saya terakhir mengatakan begini. 2 tahun terakhir, bank mana di kelompok buku mana yang net interest marginnya tinggi? Bank yang net interest marginnya tinggi adalah di bank buku 1. Bank yang interest marginnya nomor kedua adalah bank buku 4. Kemudian bank buku 2. Baru bank buku 3 dari net interest margin. Tapi dari sisi rentabilitas, return on asset, ternyata bank buku 4 nomor 1. Bank buku 3 nomor 2. Bank buku
1 dan 2 di bawah. Berarti itu economic of Artinya, scale kan? ekonomi, gitu. skala ekonomi di bank buku 2 dan buku 1 itu kebesaran ongkos. Betul. Jadi kalau kita punya bank buku 1, ya jangan dibikin kayak buku 3. Iya, Kan? iya. Karena bagaimanapun juga, nasabah buku 2 dan buku 3 adalah KW3. Iya. Ya kan? Kalau buku 3 dan 4 sudah pasti premium. Iya. Ya kan? Kalau kita kan KW buku 2. Iya. Apa itu KW buku 2? Itu adalah karakter yang penting menurut Iya. saya. Nah, itu yang Mas Ardian, apa yang dikatakan Mas Eko, dulu kita pernah yang mau buat konsolidasi perbankan kan sebenarnya kan. Udah nggak ada kabarnya. Mau katakan merger dan lain-lain supaya mungkin bank hanya 30 sama 50 gitu. Karena tadi kalau kita lihat nggak ada economic of scale, nggak punya ekosistem, ini kan nggak bisa bertahan lama. Tapi kan nggak bisa dimatiin. Nah, itu dia. Nah, maksud saya itu gimana nih kalau kita melihat ini dibiarkan, apakah ke depan nggak jadi pemicu krisis gitu? Memang kalau kita lihat praktek di banyak negara, nggak usah jauh-jauh lah ya, di ASEAN ya. Anchor banks itu kan sebetulnya sudah mulai diintrodusir, misalnya let's say katakan di Malaysia itu tahun 2000 ya. Krisis. Hanya 2 tahun setelah krisis. Lalu kemudian di berbagai macam negara itu anchor bank sudah jalan. Dan akibatnya konsolidasi di sektor perbankan itu bukan saja menjadikan bank itu kuat, kokoh, tapi juga bisa punya global outreach. Suatu hal yang memang tidak dilakukan di Indonesia for political reasons. Jadi apakah itu bisa dilakukan? Di atas kertas bisa. Apakah itu visible dilakukan? Mungkin tidak. Secara politik, terus biasanya. Apakah tega atau tidak itulah. Itu baru bank umum loh, belum lagi BPR yang kita lihat jumlahnya ribuan ya. Walaupun sekarang sudah ditutup, tapi kan masih tetap juga, dan itu kan mengumpulkan dana masyarakat juga gitu. Jadi kalau melihat ini, nah kemudian juga tadi konglomerasi. Kalau kita bicara konglomerasi, itu sebenarnya di beberapa negara itu sebenarnya preminya itu adalah, artinya gini, bukan hanya bank, tapi masing-masing lembaga keuangan juga ada semacam penjaminan. Tapi di Indonesia kan cuma bank aja gitu ya kan. Nah ini kan juga artinya nggak fair juga. Misalnya kayak asuransi itu kan juga mengumpulkan dana masyarakat. Nah dia kan tidak ada pergantian apabila ada resiko. Gimana nih? Padahal sekarang banyak juga beberapa asuransi yang punya gap misalnya terhadap, gimana coba Mas Eko? Idealnya sih memang harus dijamin oleh semua yang menyangkut dana masyarakat ya. Itu perlu kesenaian dulu, ya kan. Artinya kan harus amandemen atau di Mahkamah Konstitusi tambahin lah gitu kan, agar asuransi juga dijamin. Barangkali juga dalam waktu dekat ini juga akan sudah ada ya inisiasi untuk melakukan itu ya. Inisiasi karena ini besar juga premi. Apalagi sekarang kan bukan hanya sekedar premi, yang namanya unit link. Yang jiwa ya, asuransi jiwa terutama. Orang yang beli unit link sekarang ini sepertinya adalah kayak terjebak dalam situasi yang sulit. Iya. Unitnya nggak naik-naik ini. Kapan ini yang janji yang dulu ini, ya kan? Semua orang mau beli unit ini agak stuck nih sekarang ini, karena faktanya memang tidak bagus. Betul. Pak Adrian tadi produk itu memang nggak mudah ya, artinya dari sisi penjaminannya menjadi sulit. Karena waktu itu salah satu asuransi memborong saham-saham yang memang nggak ada harganya sekarang. Kapan dia hidup, ya kan? Kapan dia akan hidup? Ya tunggu aja sampai sampai saatnya gitu ya. Sampai saatnya. Tapi kapan kita juga nggak akan tahu. Adrian nggak bisa memprediksi karena ada beberapa saham yang memang sebenarnya sudah tidak, sama rokok aja masih mahalan rokok gitu, sama permen mahalan permen gitu, dan tidak bergerak selama 3 tahun. Apa yang kita bisa bayangkan, apa yang kita bisa hasilkan. Nah kalau kita lihat kan pemerintah atau dalam hal ini OJK menentukan yang namanya bank sistemik itu adalah bank buku 3, buku 4 ya. Tetapi kan itu tadi, lagi-lagi ketika terjadi masalah itu biasanya bank kecil pun bisa menjadi sistemik kan begitu ya. Dulu yang kasus 2008. Nah ini bagaimana sebenarnya masyarakat itu juga supaya memahami bahwa sistemik itu adalah sekarang yang sistemik ya cuman itu. Tapi ketika terjadi krisis atau sudah gejala-gejala krisis, itu bank sekecil apapun bisa jadi sistemik gitu. Nah ini gimana Mas Ardian? Paham apa ini Pak? Jadi ini jadi, karena itu jadi polemik terus sampai hari ini belum selesai gitu. Ya memang sistemik itu by definition memang tidak bisa didefinisikan. Iya betul kan. Jadi judgement kan sebenarnya kan. Nah itu gimana tuh supaya paling tidak itu judgement itu kan ditentukan ketika sudah mengalami mendekati gitu. Jadi memang nggak bisa ditentukan saat ini kan, begitu kan. Kalau saat ini hanya menentukan dengan model simulasi-simulasi itu kan gitu. Pada akhirnya sistemik tidak sistemik itu memang tergantung daripada kondisi. Dan sebelum dia itu berubah menjadi systemic institution,
maupun dia kecil atau besar. Sebelum itu terjadi ya peran dari banking supervision, monitoring ya sangat penting. Jadi jangan sampai jadi ya seperti penyakit lah ya, tadi Mbak Afi ya. Prevention kan lebih penting daripada. Kalau ada masalah harus sudah selesaiin gitu ya, jangan dibiarin. Kalau udah masalahnya besar, baru dibuka gitu. Dan disitulah sebetulnya pentingnya micro prudential institution ya, dimana sebelum dia butuh berubah menjadi sistemik ya sudah diselesaikan dulu. Jadi artinya peran OJK dalam hal ini mengawasi harus benar-benar ya by individu bank supaya jangan sampai itu menjadi makro prudensial kan gitu ya. Itu yang jadi masalah ya. Oke, kita harus break lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with IC.